Assalamualaikum. Sebelumnya yang terhormat Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nadia Valencia Sitorus dengan NPM akhir 271. Yang kedua ada Agnes Manugi Yulianti Simbolon dengan NPM akhir 321. Yang ketiga ada Valentin Aurelia dengan NPM akhir 332. Dan yang terakhir ada Nur Sarah Ramawati dengan NPM akhir 341. Financial Reporting and Accounting Standards. Berbagai negeri bergerak cepat untuk mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. IFRS International Financial Reporting Standards adalah seperangkat standar akuntansi internasional yang bertujuan menciptakan bahasa akuntansi yang seragam, transparan, dan mudah untuk dipahami di seluruh dunia untuk laporan keuangan perusahaan publik yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB. Diperkirakan lebih dari 300 dari 500 perusahaan global terbesar menggunakan IFRS. Penelitian akademis dan studi oleh yurisdiksi yang mengadopsi IFRS memberikan bukti yang sangat kuat bahwa penggunaan IFRS telah membawa manfaat bersih berikut bagi pasar modal. Nah, baik, selanjutnya ada global markets. Akuntansi keuangan itu berperan penting dalam pasar global karena menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Nah, laporan keuangan utama itu meliputi yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, semua laporan ini membantu investor dan pihak lain dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, standar akuntansi yang berkualitas tinggi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama ada ditetapkan oleh satu badan standar yang jelas. Yang kedua ada konsisten dalam penerapan dan interpretasi. Yang ketiga ada memiliki pengungkapan yang memadai. Lalu didukung audit yang berkualitas, lalu penegakan aturan yang baik, pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang terakhir ada sistem pelaporan yang seragam secara global. Tujuannya agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara internasional. Nah, tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor ekuitas saat ini dan calon investor. Lalu ada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. Informasi ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Selanjutnya ada International Organization of Securities Commissions atau IOSCO. Organisasi Internasional Komisi Sekuritas atau IOSCO adalah asosiasi organisasi yang mengatur pasar sekuritas dan berjangka dunia. Anggotanya umumnya adalah regulasi keuangan utama untuk negara tertentu. IOSCO tidak menetapkan standar akuntansi. IOSCO juga mendukung pengembangan dan penggunaan IFRS sebagai satu-satunya standar internasional berkualitas tinggi dalam penawaran dan pencatatan lintas batas. Selanjutnya ada jenis-jenis pernyataan. IOSCO menerbitkan 3 jenis pernyataan utama, yaitu 1. Standar pelaporan keuangan internasional. Hingga saat ini, IASB telah menerbitkan 17 standar tersebut yang mencakup berbagai subjek seperti penggabungan bisnis, pembayaran berbasis saham, dan sewa. Kedua, ada kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan, menetapkan tujuan dan konsep mendasar yang digunakan oleh Dewan dalam mengembangkan standar pelaporan keuangan di masa mendatang. Ketiga, ada interpretasi standar pelaporan keuangan internasional. Interpretasi ini mencakup 1. Masalah pelaporan keuangan yang baru diidentifikasi yang tidak secara khusus diatur oleh IFRS. Kedua, ada masalah dalam interpretasi yang tidak memuaskan atau bertentangan, telah berkembang atau tampaknya akan berkembang tanpa adanya panduan otoritatif.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses hukum IASB. Nah, yang pertama yaitu identifikasi topik. Topik-topik yang dianggap penting dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam agenda Dewan. Nah, pada tahap ini ditentukan isu mana yang perlu dibahas dan dibuatkan standar baru. Yang kedua yaitu pandangan awal. Dilakukan penelitian dan analisis terhadap topik tersebut. Disusun ringkasan kelebihan dan kekurangan dari berbagai alternatif solusi. Hasilnya dipublikasikan untuk mendapat masukan awal. Yang ketiga yaitu dengar pendapat publik. Diadakan diskusi atau dengar pendapat dengan berbagai pihak seperti akademisi, praktisi, regulator, dan lain-lain. Tujuannya untuk menerima saran, kritik, dan opini sebelum rancangan dilanjutkan. Dan yang keempat adalah draft exposure. Dewan mengevaluasi hasil riset dan tanggapan publik, lalu menerbitkan exposure draft, yaitu rancangan standar resmi yang dibuka untuk komentar publik terakhir. Pada tahap ini, biasanya diberikan kesempatan terakhir untuk memberikan masukan. Dan yang terakhir adalah standar final. Dewan meninjau kembali semua respon yang masuk. Jika diperlukan, dilakukan revisi terhadap exposure draft, setelah itu diterbitkan standar final. Misalnya IFRS atau IASB standar yang resmi berlaku. Selanjutnya adalah hierarki IFRS. Hierarki berikut digunakan untuk menentukan persyaratan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan apa yang harus digunakan. Perusahaan pertama-tama mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah standar pelaporan keuangan internasional. International Standard Akuntansi yang dikeluarkan oleh pendahulu IASB, dan interpretasi IFRS berasal dari interpretasi IFRS, komite, dan pendahulunya interpretasi IAS, komite. Yang kedua adalah kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan, dan yang ketiga adalah pernyataan dari Badan Penetapan Standar lain yang menggunakan kerangka serupa, yaitu kerangka konseptual misalnya US GAAP.